Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Ini ya, oplok kotokannya ya, servisannya ya, bass amplifier GK MB108 atau Gallien Kruger ya. Ini rusaknya, menurut pemiliknya dia nyala, hidup, tapi lama-lama tidak bunyi atau suaranya hilang ya. Nah, ini saya coba dulu. Bersih, kasih input, tes cek 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 tes tes harus buka full mantap, suaranya kecil, cek tes tanya nanti lama-lama mati. Oke ya. Setelah saya coba di sini, saya tidak menemui kasus yang dikeluhkan, tapi saya menemui kasus dia suaranya kecil banget ya, kecil banget. Jadi sampai saya besarkan volumenya mentok, treble-nya, bassnya saya besarkan, itu suaranya kecil. Kemungkinan ini masalah dia suaranya hilang itu ada berkaitan dengan rangkaian amplinya ya. Jadi kemungkinan rusak seperti ini bisa dari rangkaian amplinya, bisa juga dari power supply-nya yang drop ya. Tapi saya lihat tidak ada indikasi LED-nya itu drop, kemungkinan di amplinya. Nah, ini saya lihat di bagian output rangkaian amplinya ada kapasitor yang pecah di situ. Nah, pecah. Nah, ini yang mungkin menyebabkan suaranya dia kecil dan tiba-tiba mati ya, tidak bunyi ya, tidak bunyi. Jadi bisa juga dari sini. Nah, ini akan saya ganti dulu. Saya lepas kapasitornya yang pecah, tapi ini akan saya ganti dua-duanya ya. Biasanya ya, untuk output di ampli mode kelas D seperti ini itu sekitar 400-600an nano ya, seperti itu. Nah, ini yang normal juga saya lepas karena nanti akan saya ukur juga, nanti saya ganti sekalian ya. Jadi saya lepas, ukur nilainya berapa. Ini saya lepas, sekarang diukur ya, nilainya berapa. Nah, ini sekitar 700-an ya, 700 sekian. Tapi ini akan saya ganti yang 680 aja ya, karena yang ada yang saya punya itu nggak masalah ya, ganti berapa aja. Ini saya pakai yang komponen MKM ya. Nah, nanti kalau pakai yang Milar biasa itu agak besar ya, besar banget fisiknya. Ini aja juga udah besar, masalah. Jadi kemungkinan ya bisa dari sini ya, dia suaranya hilang ya, atau tidak bunyi ya. Jadi ini masih nyala tapi tidak bunyi, itu keluhan pemiliknya ya. Tapi ini saya fokus ke rusak yang saya temui di awal ini ya. Oke ya, sekarang pasang coba dulu. Oke, sekarang tinggal nyoba ya. Kita coba suaranya. Di awal kecil banget ya, kecil, ini sudah besar. Oke, saya nyalakan dulu, kecilkan dulu. Oke,
tes 1 2 3 cek tes cek 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 tes cek 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 tes cek cek tes 1 2 3 cek tes cek cek tes cek 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 tes cek 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 tes cek ceknya kendor. Coba ya musik ya pakai aux-in. Kecil dulu. Tes 1 2 3 cek tes. Nah mati. Mati nih, kenapa nih? Waduh. Tes cek 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 tes. Wah, berarti. Nah, oke ya. Ternyata memang betul lama-lama suaranya dia hilang ya atau tidak bunyi. Tapi kalau dari indikasinya dia bukan di masalah di power supply-nya ya. Karena LED powernya dia nggak ada drop. Ya, tentunya ini masalah di amplinya ya. Jadi ini untuk kasus awal yang awal saya temui itu sudah oke. Saya buka volume besar, agak kecil ya, kecil itu udah suaranya kencang sampai nganging-nganging ya. Nah ini selanjutnya kasus utamanya ya, dia tidak bunyi, tiba-tiba tidak bunyi. Nah ini masalahnya itu ada di matingnya ya. Jadi untuk ampli seperti ini, pasti ini itu ada matingnya. Matingnya yang mana? Nah itu kalian cari aja sekitar IC itu pasti ada transistornya, satu buah transistor. Nah disitulah bagian matingnya, rangkaian sekitar situ ya. Nah itu kalian cek aja ya. Biasanya kecil kemungkinan transistornya yang rusak. Paling banyak saya temui adalah masalah di rangkaian sekitarnya. Nah ini akan saya cek ya, cek dulu transistornya dan rangkaian sekitarnya ya, itu yang kalian cek ya. Kalau kalian nggak mau berpusing-pusing, itu gampang sekali ya, tinggal kalian lepas aja transistornya, dia biasanya akan bunyi ya, tidak akan mati-mati lagi seperti ini ya. Cuman ya ini ada negatifnya. Biasanya ketika kalian nyalakan itu akan bunyi jeduk. Nah, seperti itu ya. Jadi negatifnya seperti itu ya. Tapi positifnya ya kasus selesai. Ya, tidak akan mati-mati lagi. Nah, ini ya. Setelah saya cek ternyata di situ ada dioda yang mati atau putus sama sekali ya. Diodanya putus, ini saya lepas, kita cek. Tapi seperti ini gampang-gampang susah ya. Nah itu tergantung kalian. Nah ini cek dulu ya. Tuh dia putus. Karena ini simple ya, rangkaiannya simple, jadi saya tidak akan melakukan melepas transistornya ya. Jadi saya petani aja. Nah komponennya cuma sedikit ya, matingnya itu. Nah ini saya ganti diodanya, cuma nggak tahu nilai ukurannya, tapi saya ganti dengan 4007 ya, bisa kalian ganti 4001 atau 404 ya, bisa punyanya itu, jadi saya ganti. Nah ini akan saya coba dulu ya, coba tes. Nah ini agak lama ya, memakan waktu lama, karena bisa kalian lihat tadi itu saya nyobanya, saya coba mic, saya coba suaranya, nunggu dulu ya istilahnya lama baru dia mati. Nah ini jadi saya akan tes dulu ya, ketika dia nyala berapa bunyi ya, ketika dia bunyi berapa, ketika dia mati tegangannya berapa. Nah ini kita cek terutama di transistornya ya, di bagian outputnya itu, di kolektornya itu kalian cek. Biasanya dia menggunakan seperti logika ya, ketika bunyi itu ada tegangannya, ketika mati dia tidak ada ya, seperti logika lah, low lah seperti itu.
Ini saya cek di kolektornya 17 volt ya. Nah ini ya, ini agak nganyelke ya saya untuk mendeteksi rusaknya itu agak susah ya. Kenapa? Karena ketika dia tidak bunyi, saya cek di diodanya itu dia langsung bunyi. Saya lepas probe-nya ya, probe-nya saya hubungkan ke diodanya atau ke transistornya ya, di basisnya atau kolektornya, dia itu bunyi. Jadi agak susah mendeteksi rusaknya di mana ya. Bisa kalian lihat ketika dia tidak bunyi, saya cek di diodanya terus dia bunyi. Saya lepas probe-nya, mati. Saya tempelkan lagi, bunyi. Nah ini ya, kecurigaan saya selanjutnya adalah ada di apa namanya, di elko-nya ya, elko-nya. Jadi karena dia berhubungan di dioda yang mati itu dia ada elko. Nah ini elko-nya saya ganti ya, saya ganti. Nilainya itu 4,7 mikro 50 volt ya. Nah ini sekalian saya rapikan ya diodanya ya, biar nanti nggak senggol-senggol, karena kalau senggol nanti takutnya jalurnya dia putus ya, jalurnya putus. Oke, jadi ini saya ganti, saya rapikan dan saya ganti elko-nya ya. Oke, sudah saya ganti. Selanjutnya ya kita pasang, kita coba ya. Tentunya ya saya akan nyoba lama juga ya, seperti yang awal itu nunggu dulu apakah dia apa namanya sudah normal ataukah masih kumatan. Cek ya, cek lagi, cek tegangannya. Pasang dulu. Nah di sini ya, setelah saya ganti elko-nya, saya cek lagi ya di apa namanya transistor matingnya, terutama di kolektornya. Nah ini tegangannya ternyata dia naik ya, 20 volt ya. Di awal itu dia di bawah 20 volt. Cuma ya pastinya saya belum bisa mendeteksi ya ketika dia tidak bunyi ya. Ini saya cek di kolektornya ya. Jadi ketika tidak bunyi itu tegangan kolektornya berapa itu nggak bisa ngecek ya, seperti yang kalian lihat ketika saya tes, ketika tidak bunyi, probe-nya baru saya sentuhkan aja terus dia bunyi. Ketika mati lagi saya cek di supply-nya, apa di kolektornya atau di diodanya, dia bunyi. Nah ini udah normal ya kelihatannya. Nah tegangannya naik juga. Tes 1 2 3 cek 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 tes cek 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 tes cek 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 tes cek cek tes 1 2 3 cek tes cek cek cek.
Oke ya, ini sudah sip. Jadi sudah coba saya panjang lama, saya cek tegangannya tetap stabil ya, seperti itu, normal, eee, tidak ada masalah ya. Jadi masalah memang di delco dan diodanya ini ya. Nah, tinggal merapikan aja. Ya ini. Untuk pastinya berapa Mas tegangan untuk matingnya ini? Nah, itu untuk pastinya ya tergantung setiap, eee, IC-nya ya, IC amplinya itu dia pakai IC apa, berapa. Pastinya ya tentunya kalian lihat di data sheet-nya ya, seperti itu. Jadi kalian cari dulu data sheet-nya. Ini saya juga, sambil nyoba saya cek data sheet-nya ya, kalau dari keterangannya dia kalau low dia tidak bunyi, kalau high dia bunyi. Nah, ini itu sebetulnya sama juga seperti protektor ya. Jadi protektor tapi bukan di protektor, speakernya ya, jadi di amplinya. Jadi ketika ada masalah di rangkaian, maka amplinya dia tidak akan berfungsi. Ya, sebetulnya itu ya, tidak berfungsi, bukan termating audionya, tapi IC-nya itu, tidak bekerja. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi langsung apa istilahnya mati. Jadi juga mengamankan speakernya juga. Tidak hanya speakernya, tentunya di amplinya itu sendiri ya, rangkaian amplinya. Jadi kalau ada masalah di rangkaian, dia seperti termating ya, padahal dia tidak kerja, IC-nya itu dia tidak bekerja ya. Jadi seperti itu. Jadi ini tidak saya lepas ya transistornya. Jadi kalau kalian mau ngecek apakah di matingnya atau tidak, itu kalian bisa lepas dulu transistor matingnya ya untuk memastikan. Cuma kalau lebih baik ya kalian petani ya, karena nanti dampaknya kalau kalian lepas seperti yang saya bilang, ya ketika kalian nyalakan akan bunyi jeduk seperti itu. Dari pengalaman ya saya yang sudah ya, jadi lebih baik di petani. Oke ya, ini sudah jadi. Sampai di sini dulu ya obrol-obrolannya. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Like videonya kalau kalian suka, kalau nggak suka silahkan di dislike. Oke, sampai ketemu di servisan obrol-obrolan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.